Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Kimia Dasar 1. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai pembentukan ikatan kovalen. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Molecular Orbital Theory atau MOT, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori orbital molekul. Nah, jadi teori orbital molekul ini tentu saja berbeda dibandingkan dengan teori ikatan valensi yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita ingat lagi bahwa di dalam teori ikatan valensi atau VBT gitu ya, atau teori ikatan valensi itu yang dianggap berkontribusi di dalam ikatan kimia atau di dalam ikatan kovalen itu hanya elektron valensinya saja, kan gitu. Kemarin kita sudah belajar ini ya. Nah, ini nanti berbeda dengan MOT. Kalau MOT itu yang dianggap berkontribusi dalam pembentukan ikatan kovalen itu semua, ya, semua elektron. Nah, ini adalah perbedaan yang mendasar antara kedua teori tersebut. Jadi kalian harus tahu. Nah, kemudian di dalam teori orbital molekul atau di dalam MOT kita nanti akan mengenal istilah-istilah baru juga yang mungkin belum kalian dapatkan di SMA gitu ya. Nah, kalau di MOT nanti ada yang disebut sebagai orbital molekul, ya namanya saja teori orbital molekul. Ada yang disebut dengan orbital molekul. Nah, apa itu orbital molekul? Jadi orbital molekul ini merupakan gabungan dari orbital atom. Oke, jadi saya contohkan begini supaya lebih mudah diterima ya. Atom H itu ya, elektronnya 1 itu kan punya konfigurasi 1s1. Artinya H ini punya yang namanya orbital atom, yaitu orbitalnya adalah 1s1. Ini kita sebut dengan orbital atom. Kemudian kalau H ini berikatan dengan H yang lain, nah berarti ini H yang kedua, saya tulis di sini. Nah, H yang kedua ini kan juga dia punya orbital atom ya. Orbital atomnya apa? 1s. Nah, dia punya juga orbital atom. Nah, menurut teori orbital molekul, jika atom H dengan atom H ini berikatan, oke, saya ulangi lagi, jika atom H dengan atom H ini berikatan membentuk H2, maka orbital atom dari H yang pertama dengan orbital atom dari H yang kedua ini akan melebur, membentuk atau bergabung membentuk sesuatu yang kita sebut dengan orbital molekul, ya. Jadi orbital itu kan sebenarnya hanya milik atom ya. Tetapi kalau di teori orbital molekul itu dianggap orbital atom dan orbital atom dapat bergabung membentuk sesuatu yang kita sebut dengan orbital molekul. Nah, nanti penggambarannya seperti apa nanti kita jelaskan melalui contoh. Nah, ketika orbital atom dan orbital atom bergabung membentuk orbital molekul, itu menurut teori orbital molekul itu ada dua kemungkinan yang terjadi, ya. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Sebenarnya ada tiga kemungkinan, tetapi yang dipelajari di kimia dasar itu batasannya adalah hanya yang dua ini. Ya, jadi ada yang disebut dengan orbital molekul ikatan atau orbital molekul bonding, ya, atau ini orbital molekul ikatan, dan ada suatu kondisi di mana nantinya itu tidak berikatan atau anti bonding. Anti bonding itu artinya dia tidak berikatan. Jadi ya, kalau sudah bergabung antara orbital atom dengan orbital atom membentuk orbital molekul, itu ada dua kemungkinan. Bisa terjadi bonding atau ikatan dan bisa terjadi anti bonding.
ya. Nah, antibonding ini biasanya nanti disimbolkan dengan adanya tanda bintang seperti ini, ya. Nah, ini harus kalian pahami dulu betul-betul. Oke, nah kemudian yang selanjutnya kita akan belajar dulu mengenai jenis ikatan. Jadi di teori orbital molekul itu nanti ini ya ada istilah-istilah baru yang kalian akan dapatkan. Jadi ikatan itu ada yang namanya ikatan sigma ya, atau simbolnya adalah begini, dan ada juga ikatan pi yang simbolnya adalah begini. Nah, kedua ikatan ini beda sekali. Nah, bedanya bagaimana? Jadi kalau sigma itu adalah ikatan yang terbentuk bisa antara orbital S dengan orbital S. Bisa juga antara orbital S dengan orbital P. Bisa juga antara orbital P dengan orbital P. Nah, kalau P itu hanya bisa antara orbital P dengan orbital P. Nah, apa bedanya P yang sigma dengan P yang pi? Nah, itu kita pelajari bersama. Oke, jadi kalau orbital S dan orbital S berikatan, itu kan jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini, itu kemarin juga ada overlap gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai ikatan sigma di teori orbital molekul. Oke, kemudian ada juga S dan P. Jadi ini orbital S, kemudian orbital P, begini ya kalau berikatan. Anggap aja ini sama gitu ya. Kalau berikatan ini kita sebut dengan sigma SP ya. Ini ikatannya namanya ikatan sigma. Kemudian sigma juga terjadi antara P dengan P. Nah, P dengan P yang sigma itu yang seperti ini. Ini anggap aja sama ya. Apanya besar cupingnya. Nah, ini kita sebut sebagai ikatan sigma. Sigma antara P dengan P. Ya. Jadi kalau sigma PP itu seperti ini. Terus apa bedanya dengan sigma yang PP yang pi? Jadi pi yang antara P dengan P tapi ikatannya pi. Nah, itu gambarnya seperti ini. Ini orbital P, kemudian ini juga orbital P. Nah, ini kalau ikatannya seperti ini kita sebut dengan ikatan pi. Ini ya. Nah, ini kita sebut dengan ikatan pi. Nah, apa bedanya? Kemudian kita bisa mendefinisikan dari gambar ini. Nah, jadi kalau ikatan sigma itu pengertiannya gimana nih? Ini kan P ini kan punya simbol ya. Jadi ikatan sigma itu ikatan yang tidak melewati simbol. Jadi ini adalah istilah yang istilahnya sudah saya sederhanakan gitu ya. Jadi ikatan sigma itu kalau kita lihat dari segi ini tadi bentuknya ini adalah ikatan yang tidak melewati simbol. Sementara kalau P ini kan melewati simbol. Simbol itu kan yang ini ya. Melewati simbol. Itu ya. Jadi kalau kita gambarkan itu kan P itu kan bisa PX, PY, PZ ya. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini, sebentar saya pakai yang hitam ya. Nah, ini apa ini? PZ ya. PZ. Kalau saya gambarkan begini antara PZ dengan PZ, berarti ini apa? Ini ikatan apa ini? Iya, ikatan pi ya. Pi bond atau ikatan pi seperti itu karena dia melewati simbol ya. Jadi itulah bedanya antara ikatan sigma dengan ikatan pi. Nah, ini harus kalian pelajari karena nanti di teori orbital molekul itu ada yang namanya sigma bonding, sigma antibonding seperti itu ya. Oke, nah ini adalah penggambaran dari tadi yang sudah saya jelaskan tadi, adanya overlap orbital, kemudian ada yang namanya bonding dan anti bonding, ada yang namanya orbital
ada yang namanya apa tadi, orbital molekul ikatan dan orbital molekul yang tidak berikatan. Nah, ini adalah gambar dari H2 ya. Jadi ini 1s pada atom H yang pertama dengan 1s pada atom H yang kedua, di mana kalau H dengan H berikatan itu berarti ikatannya sigma ya. Sigma H dengan H ini adalah overlapnya. Nah, ini kan H itu punya orbital atom H. Kemudian H yang kedua punya orbital atom. Nah, ketika dia membentuk suatu orbital molekul, ya, orbital molekul, maka ada yang bonding. Berarti ini tadi kan ikatannya sigma. Maka ini ada yang namanya sigma 1s bonding dan ada sigma 1s yang bintang. Bintang itu anti bonding. Jadi bonding itu yang kondisi yang berikatan. Kalau anti bonding itu yang tidak berikatan. Ini ya, kalau berikatan itu kan gambarnya berarti jadi lebih besar densitas elektronnya. Kalau ini tidak berikatan ya enggak ada kemungkinan ikatan ya seperti ini gambarnya. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah ada orbital atom bergabung membentuk orbital molekul, lalu ada yang namanya bonding dan ada yang anti bonding. Nah, bonding ini energinya, kalau dilihat dari segi energinya, ini kan ke atas ini energi ya. Bonding itu energinya lebih gimana ini? Kalau di bawah berarti lebih rendah. Kalau lebih rendah itu kan berarti stabil ya. Makanya kan kemarin kita belajar bahwa sesuatu atom itu berikatan untuk mencapai kestabilan. Kestabilan itu ditandakan dengan energinya yang lebih rendah. Makanya sigma bonding itu energinya lebih rendah daripada yang anti bonding tadi, gitu ya. Ini energinya lebih rendah, letaknya lebih di bawah. Gitu, seperti itu ya penjelasannya. Jadi ikatannya sigma, karena tadi juga kita sudah belajar sigma itu yang bagaimana, B itu yang bagaimana. Oke, kemudian di dalam teori orbital molekul nanti kita bisa mengetahui ini ya, orde ikatan. Orde ikatan dari masing-masing senyawa yang berikatan. Orde ikatan itu bisa dirumuskan seperti ini. Jadi orde ikatan itu jumlah ikatan gitu ya. Nah, itu rumusnya adalah jumlah elektron dari yang berikatan dikurangi jumlah elektron yang tidak berikatan dibagi 2. Oke, saya tuliskan lagi biar lebih paham. Jadi jumlah elektron yang bonding atau berikatan dikurangi dengan jumlah elektron anti bonding atau yang tidak berikatan, yang energinya lebih tinggi tadi, ini dibagi 2. Jadi kita bisa mengetahui nanti kalau O2 itu orde ikatannya 2, N2 orde ikatannya 3 dan seterusnya, itu dari teori orbital molekul ya. Oke, kemudian ini adalah gambar dari istilahnya penggambaran diagram orbital dari H2, dimana ini juga kita bisa gambarkan nanti ya. Nah, ini kan yang bawah ini sigma bonding, yang atas sigma anti bonding. Jadi bonding itu energinya lebih rendah. Oke, kita gambarkan di sini adalah contohnya. Kita akan menggambarkan H2, orbital diagram dari H2. Nah, ini kan ada ikatan antara H, elektron konfigurasinya 1s2 dengan H 1s2, 1s1, maaf ya, 1s1. Nah, H ini punya orbital 1s1 yang isinya 1 elektron. Ini namanya orbital atom H. Oke, jadi OA itu saya singkat orbital atom itu saya singkat OA ya. Kemudian ini nanti akan berikatan dengan H yang kedua, yaitu ini punya orbital atom H. Yang kedua, elektronnya pada 1s1, oke. Jadi ini 1s1 kita gambarkan ini ya, terpisah antara H yang pertama dengan H yang kedua. Oke, paham sampai di sini? Nah, kemudian ketika orbital atom dengan orbital atom berikatan, maka nanti terjadi yang namanya apa tadi? Orbital molekul. Orbital molekul itu nanti kondisinya satu adalah bonding, yang satu adalah
Anti bonding. Nah, yang bonding itu energinya lebih rendah. Berarti kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah apa tadi? Orbital molekul atau OM. Saya singkat OM ya. Orbital molekulnya siapa? H2. Karena sudah molekul berarti H2 bukan lagi H. Oke? Ya. Jadi ini kita sebut apa? Tadi kalau antara 1S dengan 1S tadi ikatannya kan sigma. Berarti ini kita sebut sigma bonding. Ya, sigma bonding antara 1S dengan 1S. Nah, ingat, tadi ketika membentuk orbital molekul, satu adalah bonding, yang satu anti bonding. Berarti anti bonding kita gambarkan ke atas karena energinya lebih di atas. Oke, ini sebenarnya sama ya nanti ya jaraknya ya. Oke, saya hapus biar lebih bagus gambarnya. Jadi antara ke atas dan ke bawah itu sama jaraknya ya. Oke, sama jaraknya ini. Oke, anggap aja sama ya. Oke, nah ini kita sebut apa ini? Sigma juga, tetapi anti bonding. Anti bonding diberi tanda bintang di atasnya. Ya, ini sigma bonding, ini anti bonding. Nah, kemudian tadi masing-masing orbital 1S dari atom H itu kan punya 1 elektron kan. Nah, ketika 1 elektron ini bergabung, maka dia akan menempati energi yang lebih rendah dulu. Ya. Nah, kita ingat bahwa masing-masing orbital ini kan isinya berapa ini kalau satu orbital? Iya, maksimal adalah berapa? 2 elektron ya. Dengan spin yang berlawanan sesuai dengan kemarin kita juga sudah belajar aturan-aturan itu ya. Nah, ini berarti 2 elektron ini dari masing-masing 1S itu kan gabung. Kalau gabung kan satu-satu berarti jadi 2. Nah, ini mereka ini akan menempati energi yang lebih rendah dulu. Dengan kata lain, mereka akan menempati bagian yang sigma bonding dulu. 1, 2. Ini dari 2 atom H tadi. Ya. Kemudian yang sigma antibonding gimana? Ya ini berarti tidak terisi. Mengapa tidak terisi? Karena ini tadi kan 1 tambah 1, berarti jumlah elektronnya kan 2. Sudah mengisi di bawah, berarti ini sudah tidak terisi lagi yang antibonding. Paham? Nah, sehingga dari sini kita bisa menghitung orde ikatan dari H2, yaitu jumlah elektron yang bonding dikurangi dengan jumlah elektron anti bonding dibagi dengan 2. Jumlah elektron yang bonding berapa ini? 2 ya. Jadi ini jumlah elektron bonding ada 2. Berarti ini 2 min anti bondingnya 0. 2 per 0 bagi 2 berarti 1. Jadi orde ikatan H2 itu adalah 1. Artinya H2 itu punya ikatan tunggal. Karena orde ikatannya 1. Paham? Nah, hal ini itu bisa menjelaskan ini tadi ya. Ikatan antara H dengan H itu ternyata tunggal. Nah, ini bisa menjelaskan. Teori orbital molekul bisa menjelaskan sampai ke sana. Nah, perlu kalian ketahui bahwa yang dibahas di kimia dasar itu nanti hanya molekul-molekul yang homonuklir. Jadi homonuklir itu sama, misalkan H dengan H menjadi H2, kemudian N dengan N menjadi N2, O dengan O menjadi O2, seperti itu. Sementara untuk molekul-molekul yang heteronukleer nanti dipelajari di kimia anorganik ya. Oke. Nah, kemudian kelebihan dari teori orbital molekul ini nanti kita juga memprediksi senyawa-senyawa yang keberadaannya tidak dimungkinkan. Misalkan He2. He2 itu juga bisa kita hitung orde ikatannya ya. Jadi senyawa yang tidak mungkin itu orde ikatannya nanti pasti ditemukan 0. Nah, nanti kita pelajari di video berikutnya supaya yang kali ini enggak terlalu panjang. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semangat belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.